Jujur, saya itu malu kalau ditanyain sama orang status saya itu apa dan sebagai apa. Eh, saya nggak ngerti saya itu siapa. Sebenarnya saya itu malu ya teman-teman, karena kenapa saya begitu tegas sama orang. Terus kenapa saya begitu membela kalian. Nah, saya sendiri malu. Nah, aku kisah apa ya? Ya malu, aku bener. Jadi, aduh, gimana ya? Jadi kalau seorang seorang sponsor saja itu harus melihat siapa yang nelpon dulu. Jadi kalau kamu bukan siapa-siapa dan kamu bukan apa-apa, ternyata kita itu bisa-bisa nggak dipedulikan sama orang gitu loh. Jadi, wah, saya malu banget ya sebenarnya. Saya sangat malu banget kalau kalau sampai ada orang nanyain sebenarnya saya itu siapa. Bener nggak sih? Pendidikan juga nggak tinggi, jabatan juga nggak ada, jabatan juga nggak ada. Sama ini nggak boleh keras-keras karena saya sudah dikomplain sama orang. Jadi intinya adalah saya itu bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang nanya sebagai apa, terus saya ngomongnya apa? Saya kira uh, Anda ini sebagai dinas. Jadi kalau bukan dinas nggak dihargai ternyata teman-teman. Jadi kalau bukan orang hebat, kita itu nggak akan dihargai ya. Jadi ternyata kita harus ditanyakan dulu kamu itu siapa. Jadi kalau kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu tidak berhak untuk membela ya. Atau seperti itu. Hmm, ya sudahlah, saya akan tetap teruskan perjuangan ini. Uh, saya akan tetap berjuang, walaupun saya bukan siapa-siapa dan status saya selalu ditanyakan, aja ini dapur kamu sopo. Ya malu, pokoknya nggak sama malu, piye toh, ya malu. Dan saya nggak punya jabatan nih. Dan saya bukan orang dinas. Yo, lek gak malu yo. Ya, untung untuk dekengan ke pusat nih enggak apa piye. Aduh, malu saya. Jadi sebenarnya sebenarnya nih, ini bukan pertama kali saya diremehkan. Ini bukan pertama kali saya ditanyakan status saya. Aduh, tak pikir aku kira sayu. Ini terjadi yang kedua kalinya menurut saya karena orang selalu menanyakan siapa dan ranahnya apa. Jadi kalau membantu orang itu ternyata harus dilihat-dilihat dulu ya. Eh, ya karena saya nggak bukan bukan jabatan ya. Dan saya nggak boleh berbicara tegas kalau saya itu bukan orang dinas. Intinya seperti itu ya. Jadi dilarang berbicara tegas kalau Anda ini bukan orang dinas. Kan seperti itu. Nada-nadanya kan arahnya ke sana. Benar nggak? Jadi kalau kamu nggak punya jabatan atau apapun, kamu itu sebenarnya nggak berhak untuk membela siapapun. Ini yang kedua kalinya. Pertama kali waktu saya disuruh off, posisi saya lagi live di BP2MI Banten. Itu pertama kali seumur hidup saya. Kalau saya waktu itu marah ya, marah banget. Saya bisa telepon Pak Beni dan saya butuh perlindungan dari Pak Beni. Tapi saya sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Saat ada orang lain yang meremehkan saya, uh, apa ya, apa ya, saya tidak perlu minta bantuan orang lain gitu loh. Waktu saya diremehkan banget itu, saya ngerasa ya itu berarti saya gitu loh. Emang saya itu nggak punya level berbicara dengan orang dinas. Saya tahu level saya, maka dari itu saya lebih memilih mematikan live saya. Saya lebih rela mengundurkan diri saat saya sudah tidak dihargai di tempat itu. Dan sampai hari ini dari Banten Tangerang itu kayak nggak ngeh banget dengan saya ya. Karena setelah itu saya protes tentang lounge-nya yang kayak sauna panasnya yang nggak ada AC-nya jam 12 malam, AC-nya dibenerin itu saya sudah nggak ngeh banget gitu loh. Kayak ada aura negatif di Banten itu saya sudah nggak ngeh banget sama sekali. Nggak tahu kenapa. Dari pimpinannya atau memang dari ke bawahnya atau dari dirutnya Banten yang tidak memberikan arahan atau anak buahnya yang tidak ada kesopanan. Dan yang saya rasakan dari
dari pembicaraan hari ini, kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak boleh tegas. Jadi kalau kamu nggak punya power, apalagi kamu bukan orang dinas, kamu itu nggak boleh tegas. Kamu itu nggak boleh membantu, karena kamu bukan siapa-siapa. Jadi, karena kamu bukan siapa-siapa, maka kamu tidak berhak membantu. Ini yang saya rasakan di Indonesia ya. Jadi kalau kamu bukan siapa-siapa, jangan pernah bertanya. Kenapa sih saya tadi nyari sponsornya? Apakah sponsornya tahu? Ya jelas kalau tidak dikasih tahu, pasti tidak tahu. Kalau saya langsung telepon pusat, lihat kan pusat lebih kenal saya daripada sponsornya. Bener nggak? Pusatnya lebih kenal sama saya karena seperti yang saya katakan, pusatnya PT itu kebanyakan melihat konten saya. Karena satu, itu baik buat teman-temannya. Kenapa? Buat teman-teman yang mau keluar negeri itu adalah pelajaran bagus. Karena ada beberapa PT yang memakai konten saya sebagai pelajaran. Jadi kalau sponsor nggak kenal saya itu wajar. Bener nggak? Tapi bukan berarti dengan adanya sponsor yang nggak kenal saya, terus saya patah semangat ataupun saya tidak tidak mau membantu lagi. Saya tetap akan terus membantu bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan saya. Saya tidak akan berhenti, saya tidak akan pernah berhenti gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita dihargai, ah, enggak ya, dihargai saat punya jabatan. Tapi ya gimana lagi saya saya nggak punya jabatan, benar nggak? Saya itu sebenarnya jujurlah padaku, sekonyong-konyong kotor. Kenapa jabatan itu sangat penting? Kalau tidak punya jabatan, maka engkau akan terlempar. Deng 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 deng. Sudah, sudah, sudah cukup, sudah. Ngono tak lagi. Kadang-kadang angel ya. Angel. Halo? Halo, Assalamualaikum.